Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardatul Masufah dari Offering A NIM 230121600736. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengelola teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan adalah studi dan praktik etis untuk memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan menciptakan, menggunakan, dan mengelola proses dan sumber daya teknologi yang tepat. Meskipun itu, objek dari manajemen telah bergeser selama bertahun-tahun. Manajemen telah menjadi fungsi penting dalam teknologi pendidikan. Sejak bidang ini dimulai pada tahun 1920-an. Dalam pernyataan definisi formal pertama, manajemen dipandang perlu untuk mengendalikan produk dan proses yang digunakan di lapangan. Ketika pemikiran sistem menjadi lebih luas, pendekatan sistem menjadi hal yang dominan adigma untuk memikirkan proses manajemen dalam pengembangan pembelajaran dan teknologi sistem pembelajaran berbasis Association for Educational. Bab ini berfokus pada konsep dan prinsip yang berkaitan dengan mengelola proses dan sumber daya teknologi yang tepat. Ahli teknologi pendidikan, baik yang bertindak sebagai perancang pembelajaran, spesialis media sekolah, atau konsultan pembelajaran, mengenai permasalahan manajemen, sama seperti profesi lainnya juga melakukannya. Mereka bekerja dengan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu dalam waktu tertentu, baik mereka mengelola proses seperti ID atau sumber daya seperti kumpulan materi instruksional. Dapat dikatakan bahwa pengelolaan yang efektif merupakan unsur yang penting menyelesaikan pekerjaan terlepas dari apa pekerjaan itu. Selanjutnya, paradigma pengelolaan audiovisual. Fungsi manajemen merupakan hal sentral dalam teknologi pendidikan pada zaman paradigma audiovisual. Sejak kemunculan bidang pengajaran visual pada tahun 1920-an hingga perluasan bidang pendidikan audiovisual pada tahun 1970-an, para profesional teknologi pendidikan sebagian besar bekerja sebagai direktur atau koordinator lembaga layanan media. Tugas utama mereka adalah memperoleh materi dan peralatan audiovisual, memelihara koleksinya, dan membantu guru mengidentifikasi dan menggunakan materi untuk meningkatkan pengajaran mereka. Selanjutnya, Direktur Pendidikan Audiovisual. Perhitungan pertama Direktur Instruksi Visual Distrik Sekolah pada tahun 1946 menunjukkan 164 direktur. Jumlah tersebut meningkat menjadi hampir 700 pada tahun 1954. Jumlah tersebut terus bertambah seiring dan peningkatan pendataan pemerintah federal untuk pendidikan setelah tahun 1958. Tugas administratif yang dilaksanakan pada periode ini banyak dan beragam. Hal ini termasuk memperoleh, membuat katalog, menyimpan, mengambil, dan mendistribusikan materi audiovisual. Selanjutnya, konsultasi desain instruksional. Dimulai pada akhir tahun 1970-an dan berlanjut hingga tahun 1980-an. Populasi di bidang ini beralih dari pekerjaan di sekolah ke pekerjaan di universitas dan dari tugas administratif ke peran konsultasi IT. Di sebagian besar organisasi, konsultasi ID berkembang dari proses produksi materi seiring dengan semakin terlibatnya para ahli teknologi pendidikan dengan teori instruksional. Sebagaimana dibahas dalam bab 2, perubahan peran ini sangat dirangsang oleh gerakan pengajaran terprogram dan berlanjut seiring dengan mengedepankannya perspektif kognitif dan konstruktif. Pada kenyataannya, meluas seiring dengan semakin dilatihnya proses ID sebagai proses sosial dan bukan proses teknis. Selanjutnya, integrasi AV dan perpustakaan sekolah. Di sekolah pada tahun 1970-an terjadi pergeseran tanggung jawab atas materi dan layanan audiovisual dari ahli teknologi pendidikan ke pustakawan sekolah. Istilah yang disukai. Namun, bagi mereka yang terus bekerja di layanan media sekolah dan universitas, berbagai fungsi administratif tetap ada, berkembang secara bertahap seiring dengan semakin meluasnya teknologi komputer. Selanjutnya,
diversifikasi terkini. Layanan media pembelajaran masih ditawarkan di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Namun kemungkinan besar layanan tersebut dikelola oleh profesional selain anggota AECT. Dan layanan tersebut semakin lama semakin banyak dibayangi oleh layanan yang berfokus pada berbasis komputer. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.